kita materinya nih malam ini tentang kompresi data atau kompresi beberapa jenis kompresi lah. Nanti kita lihat lah di dalam ya. Ya, jadi materi malam ini kita berbicara tentang kompresi ya, pengertian dan jenis-jenis kompresi. Lalu kita lihat ya, kita masuk ke materinya. Ya, jadi kompresi data itu ya, ini definisinya ya, itu mengecilkan atau memaparkan ukuran ya. Biasanya kalau kompresi itu kan sesuatu yang besar kita kasih kecil dia ya. Nah, kalau kompresi data ini ya basisnya seperti data ya. Jadi yang dikompresi atau dikecilkan itu data. Data yang ukurannya besar kita kasih kecil ya. Kalau basisnya kompresi data ya. Nah, kalau dalam ilmu komputer ini kompresi data ini sebuah cara ya memadatkan data sehingga hanya memerlukan ruangan penyimpanan lebih kecil sehingga lebih efisien dalam menyimpannya atau mempersingkat waktu pertukaran data tersebut. Ya, contoh yang sudah sering kita buat atau kita lakukan. Nanti kita lihat sebentar apa yang sering kita lakukan ya. Saya singgung sedikit tentang WinRAR atau WinZip ya. Itu apa untuk kompresi data ya. Nah, contoh kompresi data yang sederhana ya yang biasa kita lakukan ya. Contoh kalau saya WA atau kita biasa WA atau mungkin Messenger atau yang lain kita biasa singkat-singkat kata. Ya, itu namanya kompresi data ya. Contoh misalkan kata yang kita pakai YG. Ya toh, atau sayang SYG, atau mungkin orang tua ortu ya, seperti gitu. Itu kompresi data yang basisnya sederhana ya. Lalu ada kompresi data yang memang sangat penting ya, ketika kita gunakan ya, kita kasih kecil dia untuk kebutuhan penyimpanan data ya, serta ketika kita kirim dia juga supaya cepat ya. Nah, lalu bandwidth yang dibutuhkan atau jalur data. Jadi bandwidth ini jalur data ya. Ini yang dibutuhkan tidak terlalu besar ya. Jadi sangat kecil ya. Nah, teknik kompresi ini biasa kita lakukan terhadap teks atau biner ya. Yang biasa kita buat itu contoh gambar yang basisnya JPEG, PNG ya, atau audio MP3, AAC, RMA, WMA, dan video MPEG ya. Kalau kita biasa kalau saya biasa kalau video yang filenya besar misalkan 5 GB kita kompres dia ke MPEG, dia bisa jadi mungkin 1 GB atau 800 MB ya, seperti gitu ya. Ini kompresi data ya. Selanjutnya ada beberapa jenis kompresi data ya. Ini kalau kita lihat ini berdasarkan pengiriman data yang diterima. Yang pertama itu ada kompresi data yang bersifat dialog mode ya. Nah, dialog mode ini proses penerimaan data di mana pengirim dan penerima akan berdialog atau real time ya. Simpelnya contoh kayak macam kalau saya WA dengan orang cepat dibalas itu real time. Jadi saya baca, saya lihat, saya balas, itu real time. Tapi kalau saya balasnya lama itu bukan real time, itu jadinya asinkronus ya. Jadi bersifat memang online tapi dia agak lama, itu asinkronus ya. Nah, contoh seperti yang kita lakukan ini video conference ya, kita bicara ya. Nah, kalau kita perhatikan ya, ini biasanya dia membutuhkan data data yang besar ya, karena satu dia harus menampilkan gambar, teks, lalu kadang juga menampilkan video ya. Nah, makanya dikompres ya, kadang supaya kecil supaya kita bisa lihat. Contoh kayak wajah saya ini kompres. Atau mungkin Ivri pernah lihat di Zoom ya, ketika itu direkam, kita lihat hasil rekamannya pasti pecah, ada pecah lah, ada bintik-bintik lah, itu kompres dia. Jadi memang tidak bisa bagus ya. Kalau dia mau bagus dia butuh data yang kuat, terus bandwidth yang besar atau jalur data. Bandwidth ini seperti misalkan kayak kalau kita lihat contohnya seperti di jalan raya. Kalau dia mau enak jalannya mulus, dia harus butuh jalan raya yang besar tanpa ada gangguan. Tapi kalau dia pakai jalan raya yang kecil, dia tidak bisa jalan cepat. Karena kenapa? Salah jalan tikungan gini bisa ini ya. Nah, itu secara garis besar tentang bandwidth ya. Lalu ada lagi ya bersifat retrieval mode ya. Ini proses penerimaan data tidak dilakukan secara real time ya. Dapat dilakukan fast forward atau fast rewind decline. Ya, dapat dilakukan random access terhadap data
dan dapat bersifat interaktif. Ini contohnya seperti apa? Contoh misalkan kayak email ya. Jadi dia tidak real time. Jadi kompresi data yang tidak real time. Misalnya saya kirim gambar di sini pakai email, tidak real time di sana, belum tentu orang juga bisa lihat ya, itu ya. Retrieval mode ya. Lalu ada dua jenis pemampatan data ya, atau kompresi data berdasarkan outputnya ya. Yang pertama itu yang bersifat tanpa kehilangan ya, atau lossless data kompresi ya. Lalu yang kedua ada yang bersifat kehilangan atau lossy data compression ya. Jadi ada lossless dengan lossy ya. Jadi yang ada yang bersifat tanpa kehilangan dan yang bersifat kehilangan. Kita bisa lihat nanti ya. Nah, ini yang tanpa kehilangan ini ya. Ini teknik kompresi ini ya, dikompres biasanya kalau kita lihat supaya data itu tetap tidak hilang dia punya kualitasnya, biasa kita pakai zip atau rar ya. Nah, ini kalau kita lihat ini akurasinya bagus ya kalau kita pakai kompres yang bersifat zip atau rar ya. Nah, biasanya contohnya kalau kita kirim gambar atau kita kirim data berupa teks, ketika kita ekstrak hasilnya bagus. Jadi tidak ada mengalami penurunan ya. Ini yang bersifat tanpa kehilangan ya. Ya, jadi teknik ini digunakan memang biasa digunakan oleh ya saya juga dan orang lain juga. Jadi dapat dikompres lagi dan hasilnya sama ya. Ini tanpa kehilangan ya. Nanti kita lihat yang kehilangan ya. Ya, kadang-kadang data yang dikompres ini lebih besar atau sama ya, kadang-kadang ya. Oke, itu lossless ya. Lalu ada yang namanya lossy data atau yang kehilangan ya. Teknik ini di mana data hasil dikompresi tidak sama dengan data sebelum kompres ya, namun ya sudah cukup untuk digunakan. Contoh seperti apa? MP3. Ada streaming media kayak gini. Ada JPEG juga kalau dikompres, ada MPEG juga, ada MWMA ya. Nah, kelebihan daripada kita menggunakan lossy data ini, ukuran filenya biasanya lebih kecil dibanding dengan yang tadi lossless, namun ya masih bisa memenuhi syarat. Nanti kita lihat ada contohnya terakhir ya. Nah, biasanya teknik ini juga membuang bagian-bagian data yang sebenarnya tidak begitu berguna ya, atau mungkin tidak begitu dirasakan ya. Ya, tidak begitu juga dilihat manusia, atau mungkin ya orang beranggapan bahwa data tersebut masih bisa digunakan walaupun sudah dikompres. Nanti kita lihat contohnya ya. Ini lossy ya. Nah, kalau lossy data ini ya, misalkan contoh ya. Ini ada namanya motion picture expect group. Jadi untuk video kita pakai MPEG. Lalu kalau ini kita bisa pakai MP3, kita kompres dia, nanti kualitasnya juga akan berkurang ya. Ini untuk lagu atau video. Lalu ada JPEG ya, joint picture expect group. Ini juga gambar ya. Nah, contoh ada gambar ini ukurannya 12 sekian ya byte ya. Kalau kita lakukan kompresi, nanti dia turun ya. Kualitasnya 30 kalau kita pakai teknik lossy data ya. Jadi image ini nanti dia akan berkurang sekitar 85% ya, lebih kecil dari rasio kompresinya ya. Oke, kita lihat lagi. Nah, ini ya contoh ya. Ini ada format lossless ya, zip atau raw document file ya. Lalu ada contohnya nih ya. Jadi aplikasi pengkompres suara, efek 3, gambar ya, bisa pakai Adobe Photoshop atau Paint ya. Kalau yang lossy kompresi ini dia pakai MP3 kompresor, terus ada Photoshop ya. Kalau yang lossless ini kita bisa pakai zip atau rar ya. Itu contohnya ya untuk softwarenya ya. Lalu kalau kita lihat ini perbandingannya ini ya. Untuk keuntungannya kalau kita pakai metode lossy ini menghasilkan file kompresi yang lebih kecil dibandingkan lossless ya. Nah, tapi metode loss ini sering digunakan untuk mengkompresi suara ya, atau gambar atau video. Biasanya juga saya pakai ya kalau memang misalkan kita mau upload kita mau upload foto 4x6 dengan rasio sekian ya, itu kita pasti menggunakan teknik lossy. Jadi ada bagian-bagian yang hilang ya, jadi kualitas dari foto kita tidak, ketika kita berbesar dia jadi pecah ya. Nah, lalu
Di loss ini akan mengalami generasi loss atau ada beberapa data yang hilang yang sudah saya sampaikan tadi. Nah, kalau di lossless ini data diterima atau ujian, jadi ketika saya kirim ke kau, nanti kondisinya asli ya, sama. Nah, kita lihat nanti ini mungkin contohnya seperti gini. Jadi kompresi menggunakan data lossy nih. Jadi ini gambarnya cerah, bagus ya, pikselnya bagus ya. Ini. Tapi ketika kita menggunakan data lossy, teknik lossy, jadinya kayak gini, gambarnya kelihatan tapi kita terlihat bahwa agak sedikit buram. Ada pecah-pecahnya juga ya. Nah, kalau kompresi lossless ini dia pakai teknik yang namanya run like encoding ya. Ini menggabungkan data yang sama dalam satu sequence. Ini di dalamnya di WinRAR ini ada tekniknya. Contoh seperti gini ya. Saya kurang paham juga dalam artian ketika dikompres dia seperti apa jadinya. Tapi kalau menurut pengertian ini ya biasanya dikompresi untuk citra ya. Jadi yang digabungkan piksel yang sama dalam satu sequence ya. Contoh ada nih WWWB ya. Jadi 12B, 1B, jadi dihitung W-nya ada berapa ya untuk RLE ya. Seperti gitu ya. Lanjut lagi ya. Nah, ini yang terakhir ini conclusion-nya. Jadi berdasarkan penjelasan sebelumnya kita dapat simpulkan bahwa kompresi data dapat mempermudah kita dalam beberapa hal ya, penyimpanan file ya yang begitu besar. Dan penyimpanan kita bisa menampung banyak data sebanyak-banyaknya ya. Kalau udah kita kompres gitu ya. Ya, gitu sudah Every. Saya pikir untuk pertemuan kita malam ini tentang kompresi data ya. Misalkan kalau ada pertanyaan silakan di